Sejarah itu nggak selalu berjalan pelan-pelan. Kadang, boom, ada satu hari, satu momen yang mengubah segalanya. Dan hari ini kita ngomongin salah satu ledakan terbesar itu. Sebuah pertempuran yang kalau aja hasilnya beda, dunia yang kita tinggali sekarang ini mungkin nggak akan pernah ada. Coba bayangin sejenak. Cara kamu berpikir, sejarah yang kamu pelajari di sekolah, bahkan mungkin beberapa hal yang kita nikmati hari ini, semua itu bergantung pada apa yang terjadi cuma dalam beberapa jam di sebuah lembah antah berantah 800 tahun yang lalu. Siap? Oke, kita mulai. Dan kita nggak lagi ngomongin kiamat dalam tanda kutip ya. Buat orang-orang yang hidup waktu itu, ini kiamat beneran. Kiamat yang datang di atas jutaan kuda. Sebuah kekuatan yang belum pernah ada tandingannya di muka bumi. Dan mungkin nggak akan pernah ada lagi. Oke, biar kita benar-benar paham segenting apa situasinya, kita harus coba masuk ke abad ke-13. Rasain ketakutannya. Ini bukan lagi soal satu kerajaan melawan kerajaan lain. Bukan. Ini lebih kayak peradaban manusia melawan bencana alam yang nggak bisa dihentikan. Coba deh lihat kecepatannya. Gila kan? Kurang dari 50 tahun, Mongol di bawah Genghis Khan dan keturunannya itu udah nulis ulang peta dunia. Mereka itu bukan cuma menaklukkan, mereka menghapus peradaban dari muka bumi. Dari Pasifik sampai ke Eropa, semua kerajaan besar tunduk. Dan puncaknya, tahun 1258. Dan kalimat ini bukan cuma puisi sedih ya, ini deskripsi harfiah. Inilah yang terjadi waktu Baghdad jatuh. Baghdad itu pada masanya adalah pusat ilmu pengetahuan dunia. Bayangin Silicon Valley, Harvard, dan Library of Congress jadi satu. Itulah Baghdad. Perpustakaan terbesarnya Bait al-Hikmah isinya ilmu pengetahuan dari seluruh dunia. Dan semuanya buku-bukunya, para ilmuwannya dilempar ke Sungai Tigris. Pusat peradaban manusia selama 500 tahun lenyap, gitu aja. Nah, ini dia bagian yang paling bikin merinding. Bukan cuma kekuatan militernya, tapi teror psikologis yang mereka sebarkan. Kota-kota besar itu menyerah bahkan sebelum diserang. Raja-raja gemeteran cuma dengar namanya disebut. Kemenangan Mongol itu udah bukan lagi soal kalau, tapi soal kapan. Rasanya kayak takdir buruk yang nggak bisa dihindari. Jadi, waktu seluruh dunia udah pasrah, udah lumpuh karena takut, harapan terakhir justru muncul dari tempat yang nggak akan pernah kamu sangka. Bukan dari kerajaan terkaya, bukan dari kesatria Eropa yang gagah berani, bukan. Tapi dari sekelompok orang yang statusnya paling rendah di masyarakat. Para budak. Oke, ini yang jarang banget dibahas. Mamluk. Secara harfiah artinya properti yang dimiliki. Mereka itu budak. Tapi yang mengejutkan, sistem yang kedengarannya brutal ini malah melahirkan prajurit-prajurit paling elit di dunia. Coba bayangin, anak-anak kecil dari stepa Eurasia, daerah yang sama kayak Mongol, dibeli, terus dilatih militer dari kecil sampai dewasa, disiplinnya sekeras baja, loyalitasnya cuma buat sultan mereka. Satu tujuan hidup mereka, bertarung dan menang. Dan dari pabrik tentara inilah lahir seorang jenius militer, namanya Baibars. Coba deh bayangin perjalanannya. Dari seorang anak yang dijual di pasar budak, entah siapa orang tuanya, tiba-tiba dia jadi jenderal yang bakal berhadapan satu lawan satu dengan kekuatan paling mengerikan di planet ini. Kisah hidupnya aja udah cukup buat buktiin betapa gilanya dan betapa efektifnya sistem Mamluk ini. Kemenangan-kemenangan besar dalam sejarah itu jarang banget terjadi karena hoki. Dan kemenangan di Ain Jalut ini adalah mahakarya. Perpaduan antara kecerdasan, timing yang sempurna, dan keberanian gila buat ambil resiko yang bisa menghancurkan segalanya. Dan tiba-tiba takdir ngasih mereka kesempatan. Datang kabar, Khan Agung Mongol, Mongke Khan, meninggal dunia. Ini bikin Hulagu Khan, jenderal yang mimpin invasi, harus narik sebagian besar pasukannya pulang buat rebutan tahta. Yang dia tinggalin cuma satu detasemen, di bawah komando jenderal terbaiknya, Kit Buka. Memang pasukannya masih kuat banget, tapi mereka nggak lagi sebesar sebelumnya. Dan di saat itulah, Baibars dan sultannya, Kutus, mereka ngeliat celah itu. Sebuah jendela kesempatan yang sempit banget. Begini masalahnya, Mongol itu rajanya pertempuran di lapangan terbuka. Kekuatan utama mereka itu serangan kavaleri besar-besaran yang kayak tsunami. Nggak ada yang bisa nahan. Jadi, apa yang Mamluk lakuin? Sesuatu yang jenius sekaligus nekat. Mereka nggak mau main di kandang Mongol. Sebaliknya, mereka akan paksa Mongol buat main di kandang mereka. Dan inilah rencananya, sebuah taktik yang namanya feint retreat, pura-pura kalah dan mundur.
Kedengarannya simple, tapi ini adalah salah satu manuver paling berisiko dalam perang. Butuh disiplin tingkat dewa. Bayangin, Baibars dan pasukan kecilnya harus maju, nyerang Mongol terus kabur seolah-olah mereka kalah telak. Sambil terus memancing Mongol buat ngejar. Satu aja kesalahan, satu prajurit yang beneran panik, rencana ini gagal dan mereka semua bakal dibantai. Tapi mereka berhasil. Mereka berhasil narik Kit Buka dan seluruh pasukannya masuk tepat ke dalam jebakan. Apa yang terjadi di lembah itu nggak cuma nentuin hasil satu pertempuran, tapi mengubah cara seluruh dunia memandang Mongol. Tanggal 3 September 1260, di lembah Ain Jalut, untuk pertama kalinya dalam setengah abad, pasukan Mongol hancur lebur. Jenderal Kit Buka tewas. Pasukannya dianggap nggak terkalahkan, akhirnya kalah. Dan inilah kemenangan yang sebenarnya. Bukan sekedar kemenangan di medan perang, ini kemenangan psikologis. Selama ini, senjata terkuat Mongol itu bukan pedang atau panah mereka, tapi rasa takut yang mereka ciptakan. Dan di Ain Jalut, Mamluk menghancurkan senjata itu. Mereka nunjukin ke seluruh dunia, Mongol itu bukan dewa. Mereka manusia, mereka bisa berdarah, dan mereka bisa dikalahkan. Mitos itu hancur berkeping-keping. Oke, jadi kenapa satu pertempuran di antah berantah ini penting banget? Apa urusannya sama kita sekarang? Nah, disinilah kita bakal lihat apa aja yang berhasil diselamatkan dari jurang kehancuran. Karena kemenangan itu, Mesir jadi satu-satunya benteng terakhir dunia Islam yang masih berdiri. Dan Kairo, ibu kotanya, berubah jadi semacam bahtera Nuh untuk peradaban. Tempat berlindung buat semua orang pintar, seniman, dan ilmuwan yang kabur dari amukan Mongol. Coba kita renungkan sebentar, apa artinya ini? Semua ilmuwan, dokter, arsitek, filsuf terbaik dari Baghdad, dari Suriah, mereka semua lari ke Kairo. Bawa apa? Bawa buku, bawa ilmu, bawa semua warisan zaman keemasan Islam. Kalau aja Ain Jalut berakhir beda, Mesir juga bakal jatuh. Dan kalau Mesir jatuh, semua pengetahuan ini yang nanti jadi bahan bakar buat Renaissance di Eropa bisa jadi hilang, lenyap selamanya dari sejarah. Dan Baibars, si mantan budak itu, dia nggak cuma menang perang, dia lanjut membangun negara Mamluk jadi kekuatan besar. Dia bikin sistem komunikasi super cepat, bangun benteng di mana-mana. Dia buktiin kalau kemenangan di Ain Jalut itu bukan kebetulan. Itu adalah awal dari sebuah era baru. Jadi, semua yang kita tahu tentang sejarah setelah tahun 1260, semua kemajuan ilmu pengetahuan, semua itu nyaris nggak pernah ada. Semuanya bergantung pada apa yang terjadi hari itu di lembah itu. Bergantung pada keberanian sekelompok prajurit budak. Kita sering mikir kalau sejarah itu ya udah takdirnya begitu. Padahal enggak. Ain Jalut ngingetin kita kalau sejarah itu seringkali berdiri di ujung pisau. Tipis banget. Selalu ada titik-titik krusial di mana satu keputusan, satu pertempuran bisa mengubah segalanya. Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu. Momen apa lagi dalam sejarah yang kalau hasilnya beda, dunia kita sekarang gak bakal kita kenali lagi? Coba pikirin.